sampai 184. Kepada Ananda Ihsan Jatul Rahma, mangga dipersilahkan untuk membacakan Al-Quran surat Al-Imran 181 sampai 184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairil haqqi wa naqulu zuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bizzalamil lil 'abid. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana. Kepencet nggak? Bisa dibuka lagi mute-nya. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima fataltumuhum in kuntum shadiqin. Fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz-zuburi wal kitabil munir. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Sudah. Terima kasih kepada Ananda Ihsan Jatul Rahman. Mohon maaf katanya ini video agak terkendala. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Yudi Ahmad Faisal PhD. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae-nya, sangat panjang dan luar biasa, tapi saya akan sedikit saja membacakan supaya Ibu Bapak lebih mengenal siapakah beliau. Namanya adalah Bapak Yudi Ahmad Faisal SE. Lengkap sekali, panjang sekali ini gelarnya yang bisa kirim kurikulumnya. Emailnya yudi.ahmad@unpad.id. Mobil nomor HP-nya 0, boleh ditulis kalau ada yang membutuhkan. 082121218853 itu nomor cantik ya. Tinggalnya Jalan Hayamuruk nomor 8 Bandung. Nomor rumahnya, telepon rumahnya
02277964616. Wilujeng gabung Bapak Yudi, masih muda saya panggil Akang saja ya. Kang Yudi, beliau bekerjanya ini jabatannya banyak sekali sebagai ketua di Pusat Studi Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi Unpad, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat, Laboratorium Manajemen dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam, Bisnis dan sebagainya. Banyak sekali jabatan yang beliau emban hari ini. Kemudian pendidikannya beliau di Fakultas Ekonomi Universitas Undayana, S1-nya, S2-nya di International Islamic Malaysia. Kemudian di Malaysia S3-nya dan sebagainya, begitu banyak sekali. Ini penelitian-penelitiannya boleh nanti berbagi dengan rekan-rekan sahabat di Fakultas Ekonomi ya. Yang hari ini beliau adalah dosen di Unpad. Kalau kita kemarin mendengar pemaparan dari Bapak Profesor Sanusi Uwais bahwa implikasi dakwah Muhammadiyah itu adalah realitas sosio-budaya atau budaya kemiskinan dan kemiskinan budaya katanya. Sehingga untuk Indonesia sepertinya harus mendahulukan persoalan jasmani, barulah rohani. Sehingga ini merupakan tantangan berat di Indonesia. Justru para pendakwah, aktivitas gerakan dakwah muncul dari lapisan yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini mungkin oleh Pak Yudi nanti akan dibahas secara sistematik, diuraikan sebetulnya kesulitan ekonomi di kita ini apa, karena dakwah kita yang utama adalah di bidang ekonomi. Mari kita simak pemaparan beliau tentang muqaddimah ekonomi syariah. Ya Pak Yudi, saya informasikan bahwa di sini sahabat-sahabat yang hadir sudah 153 dan biasanya akan terus naik semakin banyak sampai 300 atau bahkan 400. Mereka dari pendidikannya berbagai macam, dari mulai perguruan tinggi dan sebagainya, juga sehari-harinya ada yang dosen, ada yang guru TK, guru SD, guru SMP, ibu rumah tangga. Jadi bervariasi, mudah-mudahan semua bisa menangkap materi yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Mangga kami persilahkan. Mangga atur nuhun Bu Kokom. Tos kadangu Bu, sonten abdi. Kadangu Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hatur nuhun Ibu Kokong sebagai moderator yang beberapa hari yang lalu komunikasi lewat WA ya terkait dengan undangan ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan jemaah semuanya, warga Aisyah dan Muhammadiyah di Jawa Barat ya. Juga kepada Kang Dadang Syarifuddin yang ke WA saya untuk mencalan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan ekonomi syariah. Tadi disampaikan kurikulum vitae saya, cuma saya jadi teringat karena aktivitas saya di Muhammadiyah tidak disebutkan. Ananda yang menjadi qori tadi dari Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Kebetulan saya juga dari pesantren yang sama Bu, angkatan 17 ya, udah lama gitu ya. Jadi kita satu alma mater ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ketemu di Zoom ini. Jadi selepas dari pesantren memang saya orang Sunda yang suka berpetualang Bu gitu ya. Alhamdulillah tadi yang seperti Ibu sampaikan
saya S1 saya di Udayana Bali ya. Dan kebetulan yang saya temui itu bukan komunitas bule Bu gitu ya, tapi komunitas Muhammadiyah di sana gitu. Kemudian komunitas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu ya. Jadi kembali lagi ke komunitas Muhammadiyah. Alhamdulillah saya pun pernah mendapatkan beasiswa di Kuala Lumpur gitu ya. Di sana pun saya aktif dan bergabung dengan komunitas Muhammadiyah. Alhamdulillah saya ikut membidani ya pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Kuala Lumpur tahun 2027, PCM ya Kuala Lumpur. Waktu itu ketua pertamanya Pak Profesor Akhyar Adnan ya. Kalau sekarang di BPKH kalau nggak salah, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian saya merantau lagi ke Inggris dan di sana pun masuk di komunitas Muhammadiyah. PCIM Inggris saya gitu ya. Ketuanya waktu saya masuk itu Pak Sarjito, sekarang wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Dan saya pun merantau ke negeri yang lain, Australia ya, ketemu lagi komunitas Muhammadiyah diamanahi di PRIM ya, pengurus ranting istimewa Muhammadiyah Sydney, Australia. Dan sekarang kembali ke Bandung, ke Jawa Barat, ketemu lagi gitu ya. Jadi memang ini udah jadi nggak bisa lepas dari Muhammadiyah. Beristri pun bersyukur bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya di pagi hari ini bisa saya sampaikan dengan baik ya, terkait dengan ekonomi syariah. Mohon izin share screen ya Bu ya. Sudah kelihatan Bu? Kelihatan ada. Atau saya. Oke. Nah, ini ada Pak Kang Jam-Jam juga. Assalamualaikum Pak. Salam. Oke. Jadi ini amanah yang sangat berat menurut saya ya. Karena biasanya kalau di kampus saya menyampaikan materi ini Bu dalam 16 pertemuan ya. Introduction to Islamic Economics, pengantar ekonomi Islam itu 16 pertemuan. Satu pertemuan itu 3 SKS, 2,5 jam. Nah, ini saya harus wrap up gitu ya, memadatkan gitu 16 pertemuan satu semester ini ke dalam waktu setengah jam sampai 1 jam. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan memberikan insight, memberikan macam picture ya, gambaran umum seperti apa sih ekonomi syariah, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis gitu ya. Oleh karena itu ini akan saya sampaikan. Pertama, kita akan coba memahami ekonomi Islam atau ekonomi syariah dari perspektif keilmuan. Biasanya dalam diskusi tentang ekonomi syariah dari perspektif keilmuan ada 3 hal yang senantiasa disampaikan. Pertama, aspek ontologi istilahnya itu. Mudahnya itu apa yang dinamakan dengan sebuah ilmu, gitu ya. Apa yang dinamakan dengan ekonomi Islam. Rupanya seperti apa, bentuknya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu dibahas dalam aspek ontologi. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek epistemologi. Jadi epistemologi ini apa yang menjadi sumber pengetahuan manusia yang mengantarkan pada pemahaman terhadap ilmu tadi. Ya. Jadi kalau tadi what is kalau bahasa Inggrisnya, apa itu ilmu? Yang kedua aspek epistemologi ini apa sumber pengetahuan yang bisa mendatangkan pemahaman kita terhadap ilmu tadi, gitu ya. Itu aspek epistemologi. Dan terakhir adalah aspek aksiologi. Apa manfaat, gitu ya, ilmu itu bagi kemanusiaan secara umum. Nah, ini. Jadi insya Allah 3 hal ini akan saya coba elaborasi, saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan mengantarkan jamaah subuh mengaji ini kepada pemahaman ekonomi Islam dari perspektif
dari sudut pandang keilmuan. Gitu ya. Selanjutnya, setelah saya memaparkan ini, saya akan coba memetakan, gitu ya, bagaimana sih praktik ekonomi syariah di Indonesia. Gitu ya, karena terus terang ini tantangan berat. Banyak di antara kita, insya Allah mungkin nanti dalam sesi diskusi akan kita lebih dalami, gitu ya, yang berpikiran bahwa ekonomi Islam itu masih beroperasi di level teoritis, gitu ya. Ini dari level praktisnya belum dilaksanakan. Nah, kita coba nanti elaborasi, ada 4 pilar praktik ekonomi syariah yang bisa kita diskusikan pada subuh kali ini, yaitu di sektor real, kemudian sektor keuangan syariah yang berbasis komersil, ya. Kemudian sektor social finance, keuangan Islam sosial, di sektor voluntarily seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan terakhir adalah di sektor moneter. Ini akan coba kita lihat sejauh mana performanya di Indonesia, gitu ya. Oke, Bapak Ibu jamaah gerakan subuh mengaji Aisyah yang saya hormati. Mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan ya terkait dengan teori, gitu ya. Insya Allah nanti akan lebih mudah ke sana. Oke, dalam economic conventional ini kalau Bapak Ibu baca di buku apapun juga, gitu ya. Jadi ekonomi konvensional itu menganalisis perilaku manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, unlimited wants, dihadapkan pada sumber daya, faktor-faktor produksi yang sangat terbatas. Jadi ini asumsi, basic assumption dari ilmu ekonomi. Jadi manusia itu punya kebutuhan yang sangat tidak terbatas, katanya. Kemudian dihadapkan pada sumber daya yang ada di dunia ini yang sangat terbatas. Bisa dibayangkan, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi yang namanya scarcity atau kelangkaan, gitu ya. Oleh karena itu manusia harus melakukan pilihan, gitu ya. Pilihan itu terdiri dari 3 hal. Apa yang harus diproduksi, how to produce, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa ini diproduksi. Jadi sebenarnya sistem ekonomi yang muncul yang pernah kita dengar mungkin ya seperti kapitalisme, sosialisme, itu ingin menjawab 3 hal ini, gitu ya. Apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, teknologinya dan sebagainya, kemudian untuk siapa ini diproduksi. Saya ambil contoh misalnya pure socialism, meskipun nggak ada ya, sosialisme murni misalnya. Apa yang harus diproduksi itu semua dikelola oleh negara. Jadi negara yang mengatur apa yang harus diproduksi. Misalnya kita harus memproduksi sektor pertanian misalnya, kemudian sektor militer dan sebagainya, itu negara yang mengatur. Kita tidak punya hak, market atau pasar nggak punya hak untuk mengatur ini. Kemudian bagaimana untuk memproduksinya pun sama, itu ditentukan oleh negara, gitu ya. Kemudian untuk siapa ini diproduksi sama oleh negara juga, gitu. Nah, sebaliknya ada yang namanya pure capitalistic, kapitalisme murni. Nah, ini sudah nggak ada dalam prakteknya sebenarnya. Sama, how to produce kalau tadi negara, kalau sekarang pure capitalistic, apa yang harus diproduksi itu diserahkan semuanya sama masyarakat, sama market, sama pasar, gitu ya. Jadi pasar yang menentukan. Kita tahu apa yang harus kita produksi, kita tahu bagaimana memproduksinya, dan kita tahu barang dan jasa ini untuk siapa, diserahkan ke pasar. Jadi market mechanism. Nah, jadi karena ada keterbatasan ini, manusia selalu selalu harus menentukan pilihan. Ini saya masuk dulu ke basic assumption dari ekonomi, karena ekonomi Islam pun munculnya dari asumsi ini. Gitu ya. Kita akan lihat nanti. Oke, dalam praktiknya, gitu ya, pemenuhan kebutuhan ini, jadi kebutuhan manusia, katanya tadi yang diasumsikan oleh ilmu ekonomi konvensional, sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, gitu ya.
Jadi ilmu ekonomi itu tidak value free istilahnya, tidak bebas nilai. Sedangkan dalam berbagai perspektif ilmu ekonomi konvensional selalu dikatakan bahwa ekonomi itu value free, ilmu yang bebas nilai. Nah, kita tidak berpandangan seperti itu. Ketika manusia ingin melakukan sebuah konsumsi, melakukan sebuah aktivitas ekonomi, maka sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang ada dalam kepalanya. Sistem nilai ini dari mana? Bisa macam-macam, dari budaya dia mungkin, ataupun mungkin dari konsep agama yang dia anut. Misalnya di Indonesia gitu ya. Di Indonesia orang tidak sembarangan untuk mengkonsumsi misalnya makanan atau minuman. Dia pasti akan melihat dulu apakah makanan dan minuman ini baik bagi dirinya ataupun halal dalam perspektif agama yang dia anut gitu ya. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa keputusan manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa ternyata tidak bebas nilai, tetapi dia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia anut gitu ya. Sehingga kita di sini mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi yang value loaded science gitu ya. Yang dia sangat syarat dengan nilai. Nilainya ini nilai-nilai yang diderivasi dari prinsip-prinsip moral agama dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini satu prinsip tentang ontologi yang sangat penting dari Islam Economics. Value loaded science. Oke, kita lihat kemudian tadi konsep scarcity ya. Dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa basic utama dari perekonomian itu adalah konsep scarcity. Scarcity ini kelangkaan tadi ya, akibat unlimited wants, keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber yang sangat terbatas. Kita akan banyak menemukan Bapak Ibu ya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sebenarnya Allah telah menciptakan makhluk itu dalam ukuran yang seadil-adilnya. Rezekinya pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, dari sini misalnya Al-Furqan ya, ayat 2, Al-Mulk ayat 3 misalnya. Bagaimana Allah menjamin rezeki kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan ke dunia ini. Jadi pertanyaannya apakah benar ada konsep scarcity itu, keterbatasan sumber daya yang absolut gitu ya. Ini patut kita tanyakan asumsi dasar ilmu ekonomi ini. Kalau kita relasikan dengan konsep Al-Quran terkait dengan rezeki yang berlimpah yang Allah berikan kepada manusia maupun makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia ini. Nah, sehingga dari sana sebenarnya masalahnya bukan absolute scarcity, gitu ya, keterbatasan sumber daya, tetapi bagaimana aktor-aktor ekonomi ini, gitu ya, memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan ke dunia ini. Gitu. Makanya nanti kita relasikan Islamic economic man, gitu ya, aktor ekonomi Islam ini dengan konsep misalnya dia sebagai Abdullah. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kan gitu ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bisa merelasikan dengan konsep khalifatullah fil ard. Bahkan makhluk lain sempat menyaksikan gitu ya, ketika Allah memohon menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Ini sempat disangsikan oleh makhluk lain, tapi Allah lebih tahu apa yang menjadi takdir atau keputusan Allah gitu ya. Nah, jadi basic problemnya itu di Islamic economic man-nya gitu ya, di perilaku dari pengelola ekonomi, bukan di sumber daya yang sangat terbatas ini gitu ya. Nah, namun tentu jaminan gitu ya, rizki yang banyak dari Allah itu harus disertai dengan ikhtiar untuk menggapainya. Ilmu ekonomi Islam insya Allah hadir sebagai bagian dari ikhtiar tersebut. Gitu ya. Bapak Ibu jamaah gerakan subuh mengaji yang saya muliakan, ini tentu
konsep scarcity tadi ya, keterbatasan sumber daya itu yang tadi saya sampaikan itu bukan karena absolute scarcity. Kita lihat misalnya daerah Kalimantan, daerah Papua, daerah timur Indonesia itu sumber dayanya luar biasa, sumber daya alamnya. Tetapi seolah-olah kondisi perekonomian mereka tidak sebagus misalnya kondisi perekonomian yang ada di Pulau Jawa misalnya, dari indeks pertumbuhan ekonominya. Jadi masalahnya bukan karena kelangkaan sumber daya, gitu, tetapi karena human knowledge, pengetahuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik, ataupun mungkin karena unjust system atau sistem yang tidak adil, gitu ya, sehingga sumber daya yang berlimpah tersebut tidak bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat yang berada di sekitaran sumber daya tersebut, gitu. Jadi oleh karena itu konsep kedua tentang ontologi ekonomi Islam, gitu ya, bahwa ekonomi Islam menerima konsep relatif scarcity. Jadi kelangkaan yang terjadi karena relatif, keterbatasan human knowledge dan unjust system, bukan keterbatasan yang terjadi akibat dari absolute scarcity. Karena rezeki telah Allah berikan ke dunia luar biasa, gitu. Dan setiap makhluk ini ada ukuran rezekinya. Ini konsep ontologi yang penting. Yang kedua dari perspektif ekonomi Islam. Tadi value science ya, artinya ilmu yang penuh dengan nilai. Yang kedua adalah mengakui relatif scarcity. Nah, kemudian aspek yang lain yang perlu kita pahami juga. Nah, ini saya dulu belajar di pesantren ya, Bapak Ibu, bahwa Islam itu terdiri dari akidah, syariah, akhlak, gitu ya. Kemudian syariah ini ada ibadah mahdhah yang mengatur hubungan vertikal kita dengan Allah, ada sholat, kemudian ada zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian ada muamalah. Nah, ekonomi syariah bisa dikategorikan sebagai bagian dari muamalah. Ini muamalah ini sangat dinamis. Dia mengikuti perubahan zaman, gitu ya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi asal daripada muamalah itu diperbolehkan. Kecuali ada nas yang nyata-nyata melarang kegiatan atau aktivitas tersebut. Gitu ya. Jadi kita dinamis untuk membuat sistem ekonomi syariah. Gitu ya. Nanti kita akan lihat aspek epistemologinya seperti apa. Nah, ini karakter yang ketiga dari ekonomi syariah. Tadi value added system yang pertama, kemudian yang kedua mengakui konsep relative scarcity, dan yang ketiga ini dia bagian dari agama kita. Gitu ya. Nah, ini saya sampaikan beberapa definisi terkait dengan ekonomi syariah. Silahkan Bapak Ibu baca ya. Misalnya saya ambil yang terakhir, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia baik secara individu maupun kolektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat mencapai falah, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Nah, apa yang kemudian sebagai Islamic Economic Man yang harus kita lakukan, gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, ekonomi Islam bukan bertumpu pada keterbatasan sumber daya, faktor-faktor produksi yang terbatas, tapi bagaimana Abdullah hamba Allah ini, Khalifatullah fil ard ini bisa merefleksikan pesan moral yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya, untuk menjamin keberlangsungan ekonomi yang baik, yang adil bagi semua manusia. Pertama, hidup tidak berlebihan. Ini bisa kita banyak dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, gitu ya. Menjalankan usaha-usaha yang halal dan thayyiban, gitu ya. Implementasi zakat, infak, sedekah, nanti akan kita lihat. Kemudian penghapusan pelarangan riba, maisir, ya. Uncertainty, maisir itu gharar, ya. Kemudian judi, maisir itu gharar. Ketidakpastian, kemudian kezaliman ekonomi. Ini beberapa aspek yang mendorong Islamic Economic Man untuk behave, gitu ya, berperilaku dalam konteks ekonomi Islam. Nah, ini saya skip dulu. Nah, oke. Tadi aspek ontologi telah kita sampaikan. Jadi karakter ekonomi Islam yang mudah-mudahan
bisa memberikan insight pemahaman ke ibu bapak semuanya bahwa karakter tadi ada berbeda gitu ya dengan ekonomi konvensional yang kita pahami. Nah, kemudian yang kedua, setelah aspek ontologi tadi yang pertama, aspek epistemologi, apa sumber pengetahuan pemahaman yang akan mengantarkan manusia kepada pemahaman terhadap ekonomi syariah gitu ya. Nah, dalam ekonomi konvensional gitu ya, sumber pengetahuannya itu ada dua biasanya ya. Rasio, akal manusia, yang kedua adalah empiris gitu ya. Jadi studi lapangan. Jadi ini melahirkan kalau ada di sini dosen induktif dan deduktif biasanya. Nah, ini yang konvensional. Jadi rasio ini adalah dewa di dalam membangun sebuah konsep ekonomi. Ini ada sangat berbeda sekali dengan konsep ekonomi Islam. Saya membagi berpengetahuan ekonomi Islam ini menjadi dua, gitu ya. Saya sebut primary sources of Islamic economics, sumber utama dari ekonomi Islam, ini yang menjadi penuntun apapun konsep, karakter, filosofinya yang nanti akan dibangun dalam ekonomi syariah. Jadi primary sources ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada sumber wahyu gitu ya, dalam membangun sistem ekonomi syariah. Nah, ini completely different. Ini berbeda dengan konvensional. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah ini bersifat general gitu ya biasanya. Ini menjadi tantangan manusia, umat Muslim, bagaimana menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah ini ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Gitu ya. Kita harus melakukan ijtihad. Ini saya tidak akan ini sudah masuk ke hukum ekonomi syariah. Misalnya dalam berbagai literatur bisa ibu bapak temukan gitu ya, bahwa salah satu contoh secondary sources of Islam economics itu ada yang namanya ijma, konsensus para ulama gitu ya. Kemudian kias, analogi, kemudian istihsan gitu ya, exception from the general rules misalnya. Itu bisa kita lihat nanti aplikasinya dalam masing-masing ekonomi yang kita pahami gitu ya. Ijtihad ini penting gitu ya, karena kita harus mampu menurunkan pesan moral yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam praktek ekonomi sehari-hari yang dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Jadi ini aspek epistemologi yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Oke, kemudian terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke praktek ekonomi syariah, aspek aksiologi, apa benefit, manfaat gitu ya yang diberikan oleh ekonomi syariah kepada perekonomian maupun umat manusia secara umum. Ada 4 gitu ya. Meskipun kalau di berbagai ada beberapa literatur yang mengatakan lebih dari ini gitu ya. Cuma ini yang saya kira penting. Keadilan sosial ekonomi. Ya. Ini konsep ini selalu dibawa oleh berbagai sistem ekonomi. Misalnya dalam konteks ekonomi kapitalisme, keadilan ekonomi ini adalah ketika Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mencapai apa yang dia inginkan, gitu ya. Nggak peduli kiri kanannya mau seperti apa kondisinya, cuma I deserve, saya berhak untuk kaya seperti apa yang saya usahakan. Jadi konsep individualismenya sangat tinggi, gitu ya. Sedangkan konsep keadilan ekonomi dalam perspektif kapitalis sosialis berbeda lagi nanti gitu. Jadi sama rasa gitu ya, sama rasa gitu ya, bahwa dalam perekonomian itu harus sama semua. Tidak boleh ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin gitu. Harus sama. Nah, bagaimana kemudian posisi Islam dalam memandang keadilan sosial ekonomi yang menjadi challenge dari para sarjana muslim sekarang gitu. Bagaimana kita membuat benang merah antara dua konsep besar tadi. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk kaya, untuk sangat kaya gitu ya. Silahkan. Tetapi jangan lupa, dalam kekayaan setiap rupiah yang Anda hasilkan dari kerja Anda itu ada hak. Fakir miskin, anak-anak terlantar gitu ya, anak yatim.
kemudian orang-orang yang punya hutang, fisabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada hak di sana orang yang sedang menuntut ilmu gitu ya. Sehingga nanti kaitannya ini dengan konsep zakat, infak, sedekah dan wakaf. Gitu ya, keadilan sosial ekonomi. Kemudian growth and development. Kita pun ekonomi Islam sangat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi gitu ya. Dan employment generation jelas. Kalau Anda lihat di berbagai ayat dalam Al-Quran, kerja ini mempunyai posisi yang sangat sentral. Berapa banyak misalnya ayat yang dimulai dengan alladzina amanu wa amilus solihati, alladzina amanu wa amilus solihati, banyak itu, ada puluhan ayat gitu, dalam Al-Quran. Dalam satu tafsir misalnya dikatakan bahwa amanus solihati itu berkaitan dengan pekerjaan gitu, yang baik, yang mulia gitu. Jadi employment generation, penciptaan kerja ini juga sangat penting dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian efisiensi dan stability, pelarangan goro, riba, maisir gitu ya, ini kaitannya dengan efisiensi dan stability gitu ya. Kayak saya dipercepat aja. Bapak Ibu gerakan subuh mengaji yang saya hormati, kita akan lihat gitu ya, bagaimana praktik dari ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Jadi boleh saya katakan di sini bahwa ekonomi syariah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional. Ada 4 pilar yang tadi saya sampaikan. Pilar sektoril ini adalah industri halal. Jadi aktivitas ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ada pedagang, ada tukang tukang cukur mungkin gitu ya. Kemudian ada tukang jahit, ada ibu-ibu yang buka warung nasi. Ini sektoril yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Kita sebut sebagai industri halal. Kemudian ada sektor keuangan syariah, ada sektor jiswab dan sektor moneter. Oke. Nah, ini laporan yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economic Report. Jadi setiap tahun ada lembaga di luar negeri yang mengeluarkan laporan tentang perkembangan ekonomi syariah global gitu ya. Jadi ekonomi syariah ini bukan hanya milik negara-negara berbasis komunitas Muslim. Di negara-negara Eropa pun mereka punya report ini gitu. Ada beberapa indikator yang dilihat ketika menjelaskan tentang sektor real. Satu misalnya halal food, makanan halal, industri makanan halal, kemudian modest fashion, busana muslim gitu ya. Media recreation, kemudian Muslim friendly travel, tourism, pariwisata yang halal gitu ya, halal farmasi, halal kosmetik dan sebagainya. Ini beberapa indikator yang digunakan oleh para peneliti ketika menjelaskan bagaimana ekonomi Islam dalam sektor real itu berkembang. Saya jangan jauh-jauh lah, kita ke Jawa Barat aja. Oke, kebetulan saya beberapa kali ikut rapat dengan Pemda ya, Bapeda Jawa Barat. Insya Allah Jawa Barat ini akan mendeklarasikan diri sebagai halal provinsi halal ya. Jadi ada 3 indikator dia ingin mendeklarasikan sebagai provinsi halal. Pertama adalah halal food. Jadi industri makanan halal katanya, itu akan pusatnya nanti akan di daerah Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah halal tourism, pariwisata halal gitu ya. Ini insya Allah juga Jawa Barat nanti akan menjadi pusat ini. Yang terakhir adalah halal fashion, busana muslim halal. Nah, 3 pilar ini yang kemudian Jawa Barat ambil, dia ingin mendeklarasikan sebagai halal provinsi. Nah, sekarang sangat serius gitu ya. Misalnya Jawa Barat sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membentuk yang namanya Komite Daerah Ekonomi Syariah. Nanti Bapak Ibu mungkin di sini dari Ormas juga akan menjadi perwakilan di sana. Selain pemerintah juga ada regulator. Intinya adalah bagaimana stakeholders yang ada di Jawa Barat gitu ya, menselaraskan, mensinergikan gerakan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai halal provinsi halal gitu ya. Dan ini sudah sangat masif sebenarnya gerakan ini, cuma
terkesan dilakukan sangat parsial oleh masing-masing kelompok. Gitu. Misalnya BI punya agenda sendiri, ormas Islam punya agenda sendiri, pemerintah punya agenda sendiri, gitu ya. Nah, nanti ini akan diselaraskan melalui Komite Daerah Ekonomi Syariah. Misalnya program pengembangan ekonomi pesantren ini sudah sangat masif di Jawa Barat, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Jawa Barat ini bisa dianggap sebagai katalisator dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Bisa dibayangkan misalnya pesantren seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 30.000 pesantren. Dan 30%-nya atau 9.000 pesantren itu ada di Jawa Barat gitu ya. Jadi kalau ini bisa digerakkan gitu ya untuk menyukseskan Jawa Barat sebagai pusat industri halal sangat memungkinkan. Nah, kita sedang menuju ke sana insya Allah. Sebentar lagi bisa terrealisasi gitu ya. Saya skip. Itu tadi industri halal. Jadi industri halal bisa kita lihat ketika menjelaskan tentang praktek ekonomi syariah dari sektor real. Nah, kemudian ada juga sektor keuangan syariah. Mungkin di sini ada ibu bapak yang tahu juga ya, seperti perbankan syariah gitu ya. Itu sudah sangat umum. Ada asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah itu seperti BMT ya, koperasi syariah gitu ya. Tapi ada juga instrumen-instrumen keuangan syariah yang ada di pasar modal gitu ya, seperti saham syariah. Sekarang ada saham syariah ibu bapak gitu. Jadi bapak ibu bisa membeli saham yang syariah gitu ya. Kemudian ada suku korporasi. Suku korporasi itu obligasi. Ini insya Allah nanti akan kita jelaskan lah, mudah-mudahan di lain waktu ya kalau ada kesempatan. Instrumen-instrumen keuangan syariah ini. Ada reksadana syariah, sukuk dan sebagainya. Ini menginformasikan kepada kita bahwa sebenarnya industri keuangan syariah itu udah sangat dalam gitu. Ada banyak instrumen yang tersedia bagi masyarakat dan investor untuk bisa ambil bagian dalam industri keuangan syariah, bukan hanya perbankan syariah gitu ya. Ini potensi zakat di Indonesia, alhamdulillah kalau kita lihat statistiknya setiap tahun capaian zakat kita itu selalu meningkat. Terakhir 2019 itu mencapai 10,22 triliun. Seluruh Indonesia ini data statistik dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Dengan modernisasi pengelolaan zakat seperti di Lajismu misalnya, insya Allah target-target capaian zakat itu bisa kita raih ya di tahun-tahun mendatang. Pun begitu dalam potensi wakaf di Indonesia. Kita punya potensi 2.000 triliun per tahun gitu. Ini hampir sepertiga atau seperempatnya APBN nasional, luar biasa gitu. Sedangkan realisasinya itu sangat sedikit, hanya 400 miliar. Kita pun sekarang telah bergerak gitu ya untuk mulai memprofesionalkan pengelolaan wakaf. Terakhir kita ada yang namanya wakaf core principles. Ada beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf untuk bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Ini potensi-potensi ini jelas bisa memberikan suluh bagi umat untuk membangkitkan ekonominya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari figures ini, dari data statistik ini, kita tidak pernah kekurangan sumber daya kan gitu. Masalahnya adalah tadi di pengelolaan. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang luar biasa besar ini sehingga bisa memberikan kebaikan bagi perekonomian umat gitu ya secara umum gitu ya. Ini saya skip. Ini mungkin sebentar aja. Jadi apa yang menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah gitu ya di Indonesia? Ini ada peluang, tantangan. Kita lihat peluangnya besarnya potensi ekonomi syariah global. Indonesia dianggap sebagai sleeping giants gitu ya, karena umat Islam terbesar di dunia ini menjadi potensi market yang luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat di level global gitu ya, hampir semua negara sekarang sudah bergerak untuk mengimplementasikan ekonomi syariah atau keuangan syariah ya paling tidak ya, termasuk negara-negara Eropa gitu ya. Saya jadi ingat ketika saya pertama kali ke Inggris mau buka
banking account ya, rekening. Saya datang ke salah satu bank di London, kemudian memberikan paspor saya. Si customer service-nya bilang, karena lihat paspor saya itu mungkin nama-nama Muslim, Yudi Ahmad Faisal gitu ya. Dia nawarin gini sama saya, Pak, kita punya 2 account katanya. Ada syariah accounts, ada account yang biasa. Bapak mau nabung di rekening yang mana? Rekening syariah itu bayangkan di Inggris gitu, jantungnya keuangan global. Mereka sudah terbiasa dengan konsep keuangan syariah. Nah, cuma tentu ada tantangan ya. Tantangannya salah satunya beragamnya mazhab fikih. Ini bisa kita kenali dengan baik kalau kita lihat berbagai instrumen keuangan syariah yang ada sekarang gitu ya. Itu sangat syarat dengan perbedaan dan debat gitu ya terkait dengan kehalalan dan sebagainya. Kemudian tantangannya sudah majunya tahap program pengembangan ekstra di negara lain. Ada beberapa negara yang memang sudah maju. Beberapa negara di Timur Tengah misalnya di Malaysia itu sudah sangat advance ya dalam ekonomi syariah. Kemudian peluang yang tadi saya sampaikan juga misalnya di Jawa Barat telah berdiri sekarang bentar lagi akan berdiri Komite Daerah Ekonomi Syariah. Ini miniatur dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang ada di level pusat. Ini sedang dilebarkan sayapnya ke daerah gitu ya. Besarnya potensi G12, kemudian besarnya halal market domestik gitu. Ini beberapa peluang yang saya kira bisa menjadi katalisator dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Punten ya kalau waktunya menyita cukup banyak. Insya Allah mungkin kita masih ada sesi diskusi untuk memperdalam, lebih memahamkan lagi apa yang tadi telah saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yudi ya, luar biasa. Dimanapun berada, beliau senantiasa ada di Muhammadiyah, di Malaysia, di Inggris, di Australia. Mudah-mudahan nih kader luar biasa, apalagi putra Darul Alkom. Materinya yang sangat luar biasa, dalam dan lebar ya. Saya akan mencoba menyimpulkan sedikit saja Pak Yudi, boleh ya? Mangga silakan Bu. Jadi boleh dikoreksi nih, takut salah. Karena ini banyak istilah-istilah yang pertama, kelangkaan sumber daya bukan masalah utama, akan tetapi keterbatasan jumlah sumber daya secara kolektif ekonomi Islam lahir sebagai ikhtiar dari permasalahan tersebut ya. Kemudian ekonomi syariah juga bagian dari agama Islam, jelas itu adalah ibadah ghairul mahdoh. Kemudian yang harus dilakukan itu hidup harus tidak berlebihan, menjalankan usaha yang halal, implementasi zakat, infak, sodako, dan penghapusan riba, maisir, goror, serta kezaliman lainnya. Jadi sumber daya Islam itu jelas-jelas ada di Al-Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita perlu ijtihad untuk bisa diaplikasikan dalam keseharian supaya lebih bisa dipahami dan disederhanakan. Kemudian manfaat syariah itu adalah keadilan sosial, ekonomi, mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan tenaga kerja, efisiensi kerja, pelarangan riba, goror, dan lain-lain. Praktek ekonomi syariah itu industri halal, baik makanan, turis, dan model. Kemudian industri keuangan dan sebagainya. Nah itu yang bisa saya tangkap, nanti mungkin bisa lebih dalam lagi. Bapak di sini ada 3 penanya dulu ya, nanti mungkin ada banyak sekali sebetulnya yang ingin menyampaikan, tapi saya bacakan 3 saja dulu. Yang pertama dari Ibu Yati. Yang pertama dari Ibu Yati yaitu sumber daya alam kita itu melimpah. Sumber daya manusia juga tidak kurang. Tapi kenapa pengelolaannya selalu bermitra dengan bangsa lain? Mengundang investor yang notabene merugikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Muhammad Ramdan Widi Irfan yang bertanya. Di sisi definisi dulu dikenal ekonomi Islam. Kenapa di Indonesia secara definisi disebutkan ekonomi syariah? Ini yang kedua. Yang ketiga dari Pak Deden Wahyudi, dia bertanya,
bagaimana konsep halal tourism jika turisnya berasal dari negara non-muslim, terutama dikaitkan dengan halal fashion mungkin yang akan diluncurkan atau sudah ini? Mangga silahkan Pak Yudi, itu ada 3 pertanyaan dulu dari Nah, yang pertama ya Bu ya, kenapa sumber daya melimpah tetapi sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia melimpah, tetapi kita senantiasa mengambil tadi dari asing ya, apa kerjasama dengan asing. Jadi ini jadi ekonomi Islam itu bukan hanya what is ilmu ekonomi positivistik ya, tapi juga what should be, apa yang seharusnya. Jadi ada normatif di sana, ada aspek normatif. Aspek normatif ini tentu kita ambil derivasi dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu menurunkan pesan moral yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengubah cara kita berperilaku, cara kita mengelola semua sumber daya ini gitu ya. Jadi sistem yang bagus, misalnya Singapura punya sistem ekonomi yang bagus, misalnya Australia punya sistem ekonomi yang bagus. Ini awalnya siapa yang membuat sistemnya, kan manusianya gitu ya. Nggak bisa kemudian kita berharap pada sistem yang bagus, tapi kita tidak pernah mengubah pola kita, perilaku kita sebagai manusianya. Gitu. Jadi menurut saya ya kuncinya ada di Islamic Economic Man tadi gitu ya. Orang yang berada di dalam sistem untuk menciptakan hal-hal yang baik ini. Jadi tantangan kita sebenarnya, kita setiap hari mendengar pengajian dan sebagainya. Cuma ketika kita harus menginternalisasi gitu ya nilai-nilai pesan moral Islam ke dalam perilaku kita, ini yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi saya kira keywordsnya itu adalah di Islamic Economic Man ya, yang didorong oleh semangat pesan moral Islam untuk menciptakan sistem yang baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ada ekonomi syariah, ekonomi Islam. Memang kalau di luar negeri tidak ada istilah syariah economics, nggak ada. Coba buka buku apapun juga nggak bakalan nemukan syariah economics. Yang ada adalah Islamic economics. Tetapi Indonesia mengambil istilah syariah economics, itu yang paling bisa dipahami oleh sarjana-sarjana Indonesia gitu ya. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa syariah ekonomi ini bisa diartikan juga dari perspektif fikih gitu ya. Dia sudah masuk kategori ijtihad manusia untuk memahami pesan moral dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada kesalahan misalnya dalam konsep ekonomi syariah yang dikembangkan, itu era-era teuing gitu lah. Tapi kalau menggunakan istilah ekonomi Islam, kalau ada kesalahan maka dengan gampang orang lain mengatakan tuh kan Islam salah gitu. Tapi kalau ekonomi syariah, karena di sana udah ada proses ijtihad gitu ya dalam konteks fikih, maka itu bisa dipahami. Ini yang Ibu Bapak yang serius untuk mendalami ini bisa dibaca buku-bukunya almarhum Profesor Dawam Raharjo ya. Jadi beliau penulis awal lah terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau mengulas cukup banyak terkait dengan perbedaan definisi ekonomi Islam dengan ekonomi syariah. Istilah, dari sisi istilah gitu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa Bu? Tadi saya lupa. Terkadang Bu Sontana. Turis Bapak. Wisata itu. Yang turis wisata halal. Oh, wisata halal ya. Dengan turis. Ya, jadi ini saya ambil contoh aja ya. Di Malaysia, kebetulan saya pernah di Malaysia. Justru segmen market terbesar dari bank syariah itu bukan Melayu Malaysia, bukan, tapi Chinese Malaysian yang menjadi nasabah terbesar bank syariah di Malaysia. Ngapain mereka beli produk-produk syariah kan? Jadi yang mereka beli itu bukan dogma, bukan ajaran Islamnya, bukan gitu, tapi manfaatnya, kebermanfaatannya itu yang mereka beli gitu ya. Jadi segmen market siapapun kalau dia mendapatkan manfaat gitu ya dari produk-produk yang dibuat oleh industri keuangan syariah, ya silahkan gitu. Makanya tadi aspek aksiologisnya ini harus make sense. Aspek kebermanfaat bagi kemanusiaannya ini harus make sense. Jangan sampai nanti orang menganggap ini manfaatnya bagi umat Islam, tidak gitu. Saya bisa buktikan misalnya di Australia. Di Australia banyak ibu bapak ya
lembaga-lembaga keuangan yang menjual produk syariah, tapi dia nggak pakai istilah syariah, nanti dimarahin sama negaranya gitu ya. Tapi underlying kontraknya, kontrak-kontrak yang mendasari produk itu, ya kontrak-kontrak yang diambil dari fikih muamalah gitu ya. Misalnya dana pensiun syariah ada, itu namanya tidak pakai Islamic pension fund, nggak pakai. Jadi namanya Crescent Wealth ya, Crescent Wealth Finance. Itu Crescent Wealth itu keberkahan dari langit lah. Keberkahan. Jadi istilahnya itu bukan istilah ekonomi atau syariah yang digunakan, tapi kontraknya adalah kontrak berbasis syariah karena mereka anggap lebih adil gitu ya. Dan ini ternyata dikonsumsi juga sama non Muslim gitu ya. Jadi itu tantangan berat kita, bagaimana produk-produk syariah yang ada di Indonesia ini sangat inklusif. Jadi dia tidak hanya dinikmati oleh umat Islam, tetapi juga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia gitu ya. Islam rahmatan lil alamin. Larinya nanti ke sana. Mungkin itu Bu yang bisa saya respon dari 3 penanya tadi. Iya. Terima kasih Bapak. Ini ada 3 lagi ya. Enggak Bu. Yang pertama dari Bapak Muhammad Ramdan, dia bertanya khusus tentang potensi wakaf produktif. Bagaimana strategi wakaf saat ini dalam pengembangannya? Ada 2 ibu ya. Iya, nanti saya. Itu satu ya Bu. Ada, silakan Bu, langsung aja Bu. Yang kedua, apakah bank syariah seperti BJB Syariah dan lain-lain, apakah sudah sesuai tidak dengan syariat Islam atau hanya namanya saja? Ya. Tapi pelaksanaannya sama saja konvensional. Nah, yang ketiga, dalam praktek ada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dijelaskan ekonomi syariah sudah jadi pilar ekonomi nasional. Apakah ada regulator undang-undang di negeri kita yang mendukung diakuinya oleh negara? Kenapa masih ada yang belum percaya ekonomi syariah dapat mengatasi ekonomi konvensional? Mohon pencerahannya. Itu Pak. Jadi searting gitu, jadi hilang. Karena pertama satu ya. Yang pertama itu tadi katanya potensi wakaf. Oke, wakaf produktif ya. Jadi salah satunya adalah wakaf uang gitu ya, cash wakaf. Ini sudah mulai disosialisasikan secara nasional ya beberapa bulan yang lalu, gerakan wakaf tunai ya. Jadi masyarakat punya kesempatan sekarang untuk berwakaf secara tunai melalui nazir yang bekerja sama dengan LKS PWU istilahnya, itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Misalnya di Jawa Barat itu akan didirikan misalnya rumah sakit mata di daerah Subang gitu ya. Itu nanti dananya berasal dari wakaf uang yang disetorkan oleh masyarakat melalui nazir kerjasama dengan LKS PWU. Nah ini sekarang sudah dimasifkan gitu ya. Insya Allah potensi-potensi ini akan kelihatan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini ijtihad terbaru gitu ya. Sarjana-sarjana muslim menyikapi perwakafan gitu ya. Jadi wakaf itu tidak selalu identik dengan aset tetap gitu ya, tanah dan sebagainya. Tetapi juga dalam bentuk uang. Bahkan ada yang namanya wakaf saham gitu ya. Jadi kita berwakaf dalam bentuk saham. Ini ijtihad terbaru lah. Nanti kita eksplor kalau ada waktu yang lain lah terkait dengan perwakafan. Kemudian nomor 2 tadi terkait dengan kehalalan bank syariah ya Bu ya. Ya apakah ya? Wah ini saja harus tanya Pak Kang Dadang ini mah Bu, masalah fikih. Cuma kalau saya memang basisnya adalah undang-undang. Apa Bu? Jadi BJBS syariah itu sudah sesuai belum dengan syariat Islam? Nama saja. Jadi gini, ya saya ingin menyampaikan dari perspektif undang-undang maupun struktur di bank syariah itu sendiri ya. Jadi undang-undang mengamanatkan undang-undang perbankan nomor saya lupa ya tahun 2008 atau 2010 mengamanatkan bahwa dalam struktur perbankan syariah itu harus ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
DPS ini berkewajiban salah satunya adalah menselaraskan praktik di bank tersebut dengan aturan-aturan yang ada di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Meskipun DSN MUI-nya tidak dijelaskan di undang-undang, tetapi di peraturan Bank Indonesia dijelaskan. Fatwa siapa yang harus diikuti oleh bank syariah yang beroperasi di Indonesia ketika membuat produk dan jasa. Jadi aturannya dari sana gitu ya. Jadi prinsip kehalalannya adalah kita mengikuti aturan produk-produk fikih maupun fatwa-fatwa produk keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kita lebih aman sebenarnya, karena kalau di negara lain misalnya di Inggris, di Australia, tidak ada yang namanya Dewan Syariah Nasional gitu ya. Jadi bank syariah dia punya lembaga fatwa sendiri, bayangkan. Jadi dia punya lembaga fatwa sendiri, dia mempekerjakan para ulama untuk duduk di sana sebagai Dewan Syariah bank tersebut. Bisa jadi ya, seperti di beberapa kasus di negara Eropa, fatwa dari satu bank itu berbeda dengan bank yang lain. Misalnya bank satu mengatakan bahwa produk A halal, bank dua karena beda dewan syariahnya mengatakan haram gitu. Jadi kita lebih aman gitu ya. Karena yang mengeluarkan aturan fatwa-fatwa produk-produk yang boleh diadopsi dalam konteks perbankan syariah nasional itu datangnya dari Majelis Ulama Indonesia, terutama Dewan Syariah Nasional gitu ya. Jadi aspek kehalalannya dilihat dari sana. Tapi ya tentu tadi seperti saya sampaikan terkait dengan tantangan pengembangan ekonomi syariah adalah berbagai mazhab ya. Jadi berbagai mazhab ini, berbagai preferensi ulama dalam mengambil nas gitu maupun teks gitu ya. Ini seringkali menjadi perdebatan gitu ya. Misalnya saya ambil contoh para ulama Indonesia ya tidak mengakui misalnya beberapa produk syariah yang ada di Malaysia misalnya. Dan ketika bank dari Malaysia ingin membuka cabang di Indonesia, misalnya CIMB Islamic Bank, dia dilarang untuk mempraktekkan produk yang ada di Malaysia. Karena dianggap produk tersebut tidak sesuai dengan syariah menurut perspektif ulama-ulama di Indonesia. Nah, bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia tentu rujukan kita adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun tidak menutup mata ada pendapat-pendapat yang memang berbeda gitu. Itu tidak masalah. Dalam konteks fikih saya kira perbedaan pendapat itu adalah apa Bu katanya Bu? Perbedaan pendapat rahmat. Nah, rahmat katanya, bahwa kita masih bisa berpikir katanya kan gitu ya. Jadi jangan kaku lah, kita tenang aja, diskusi dan sebagainya gitu. Sehingga apapun nanti yang menjadi perdebatan, kalau aspek aksiologinya bisa tercapai, memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, bukan hanya umat Islam tetapi umat seluruhnya. Ini yang insya Allah akan menjadi key point dalam penerimaan produk-produk ekonomi syariah di masyarakat secara luas. Mungkin itu Bu. Ada lagi Bu, terakhir lupa. Yang ketiga itu sebetulnya sudah terjawab, hanya terakhir yang belum kejawabnya. Dia bertanya, Pak Yuni bertanya katanya, kenapa masih ada yang belum percaya bahwa ekonomi syariah itu dapat mengatasi ekonomi konvensional, katanya itu mau pencerahan. Maksud mengatasinya gimana? Ya, jadi ketidakpercayaan gitu mungkin. Jadi sebenarnya gini ya, kita tidak perlu misalnya kalau ekonomi syariah muncul, ekonomi syariah ekonomi nasional nggak terpinggirkan, bukan seperti itu ya. Jadi simbiosis mutualisme lah, kita saling mensupport satu sama lain gitu ya. Karena sebetulnya kalau saya ambil secara substansi, misalnya Profesor Mubiarto, seorang ahli ekonomi Pancasila ya almarhum dari Universitas Gadjah Mada itu pernah menulis buku. Kalau Anda tertarik nanti Ibu Bapak silakan bisa dibaca bukunya, mungkin bisa ditemukan di Palasari. Judulnya Pendidikan Ekonomi Kita gitu ya. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya ekonomi yang dianut di Indonesia itu tidak anti agama gitu. Jadi dia justru inline, sangat selaras dengan pesan moral agama apapun yang ada di Indonesia termasuk agama Islam. Itu menurut Profesor Mubiarto. Jangan sampai kita membuat sistem kebijakan ekonomi yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Itu yang menjadi pesan moral yang saya kira luar biasa. Begitupun dalam konteks ini gitu ya. Artinya ekonomi syariah bisa beroperasi
side by side gitu ya, beriringan dengan ekonomi nasional, tidak masalah. Salah satu komponen mungkin dalam ekonomi nasional itu adalah seperti tadi industri halal, keuangan syariah, sektor jiswa, dan ini ternyata bisa beroperasi gitu ya dalam dual system seperti di Indonesia dan negara-negara lain, Malaysia, beberapa negara Timur Tengah. Jadi berdampingan aja nggak ada masalah gitu ya. Begitu Bu, mungkin respon dari saya. Terima kasih Pak Yudi. Misalnya Bu. Sebetulnya ini boleh 2 pertanyaan lagi. Enggak Bu. Nah, ini ada Pak Dadang, ada Ibu Ketua PWA akan menyampaikan sesuatu. Dari Ibu dari Tasik, PDA Tasik, dia bertanya, Muhammadiyah kapan membangun bank syariah katanya. ini harus dijawab oleh para pimpinan. Tapi dulu pernah ada sebenarnya kan, dulu ada bank persyarikatan, kemudian dibantu karena bank persyarikatan waktu itu pengelolaannya belum baik kan ya. Artinya dari perspektif Bank Indonesia sebagai regulator ada banyak aspek keuangan yang harus dibenahi. Artinya pengelolaannya belum baik sehingga harus dirubah bentuk waktu itu ya menjadi Bukopin Syariah. Bank persyarikatan, dan di sana ada saham persyarikatan yang cukup besar. Cuma sekarang saya nggak tahu ceritanya lah, silakan nanti oleh para pimpinan ya. Ini selanjutnya dari Pak dari Bu Ermina, dia mengatakan, sepengamatan saya, kenapa Bank Muamalah sebagai bank syariah tidak berkembang seperti bank konvensional walaupun sudah bertahun-tahun. Malahan beberapa waktu kemarin bank syariah milik pemerintah dimergerkan. Apakah karena sedikit peminatnya atau karena apa? Padahal pasar masyarakat muslim di Indonesia sangat besar. Itu mungkin hampir senada. Ya. Harus Bu. Jadi Bank Muamalat Indonesia itu adalah boleh dikatakan bank syariah pertama ya di Indonesia. Lahirnya tahun 91-92. Ini amanah umat pada saat itu, ingin membuat bank syariah, kemudian dalam sebuah lokakarya tentang bunga bank di Istana Bogor, ICMI ya waktu itu inisiatornya lewat Pak Habibie, Ikatan Sindikat Muslim Indonesia, hanya mengamanahkan harus ada bank syariah. Meskipun istilah syariah pun diperdebatkan waktu itu, karena Pak Harto kan sangat sensitif ya dengan istilah-istilah syariah. Misalnya idenya bank bagi hasil gitu ya, atau bank umat gitu, yang penting jangan ada syariah. Tapi alhamdulillah muncul kemudian bank muamalat, nggak ada istilah syariahnya kan ya, bank muamalat Indonesia gitu. Nah memang bank muamalat ini sempat terguncang ya Bu ya, terutama 2-3-4 tahun yang lalu karena beberapa masalah terkait dengan kredit macet yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat kredit bermasalahnya waktu itu ya, tapi sekarang sudah mulai membaik, bahkan mengundang investor asing untuk ikut masuk dalam kepemilikan bank muamalat. Intinya mungkin di pengelolaan gitu ya. Karena bank-bank yang besar, misalnya bank Syariah Mandiri, kemudian bank BRI Syariah sebelum merger menjadi BSI, itu kan sistem pengelolaannya sebenarnya dia mengadopsi dari induknya gitu ya. Dalam hal ini BRI yang memang BRI dan yang sudah besar gitu. Sedangkan bank muamalah itu benar-benar harus dari nol gitu ya. Dan marketnya pun terbatas gitu ya. Sekarang orang bank sudah paham gitu ya bahwa segmen market dari bank syariah ini bukan hanya pengajian di masjid-masjid gitu ya, tetapi mereka yang memang secara bisnis sangat kuat gitu ya. Dan saya kira mindset bisnis dari para pengelola bank syariah ini sudah sangat baik sekarang, dan mudah-mudahan ke depan aset kita bisa bertambah. Meskipun sekarang dalam 10 tahun masih seseokan Bu di 5-6% gitu ya dibandingkan dengan harta atau aset yang dimiliki bank konvensional. Kita masih 6% ya, sangat kecil. Tetapi pertumbuhan per tahunnya itu lebih besar. Kita selalu di atas 15% pertumbuhannya. Ya, artinya apa? Antusias masyarakat terhadap instrumen bank syariah, kemudian industri keuangan syariah itu cukup tinggi gitu ya. Meskipun memang konsumen retail gitu ya. Nah, tapi semangat ini harus tetap kita jaga. Bisa jadi yang nabung sekarang ini masih mahasiswa, 10 tahun ke depan mungkin bisa jadi pengusaha sukses gitu ya. Itu yang harus kita maintain gitu ya.
Dan saya melihat dengan adanya sinergi berbagai stakeholders untuk membangkitkan ekonomi syariah di Indonesia, aset ini lama-lama akan tumbuh gitu ya. Apalagi ditopang nanti oleh sektor G-Swap. Seperti itu mungkin. Iya. Ya, terima kasih sekali Pak Yudi, luar biasa nih atensi dari para pemirsa yang hadir di sini, luar biasa. Peserta tadi itu 319, ini udah ada sedikit mundur Kang. Tadi itu yang raise hand tapi nggak jadi ya Pak Muhammad ya, nggak jadi. Janten Bu. Ini Bu. Janten Bu. Ini mah kakak saya Bu. Oh gitu. Enggak Kang Ramdan. Ya, hatur nuhun. Aduh, tepang deui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun nih bisa ketemu lagi kemarin di BSM ya. Yang pengen tahu nih mengenai masalah problem yang tentang literasi dan inklusifme tentang keuangan syariah di Indonesia ini. Saya pun berpraktek di bidang berbasis syariah juga, dan memang ini luar biasa sekuat tenaga gitu loh, memahamkan tentang konsep-konsep keuangan Islam, memahamkan tentang perlunya juga kita punya keuangan berbasis syariah ini gitu. Nah, ini bagaimana nih pendapatnya, terutama di Jawa Barat sajalah. Karena kalau produk-produk keuangan Islam itu, bahkan salah satunya Pak Din Samsudin yang ketika jadi MUI itu yang menandatangani gitu. Tapi literasi dan inklusifme atau keterbukaan di masyarakat ini terasa masih kurang gitu loh. Apakah dari aspek ontologi, epistemologi yang kurang, sehingga memunculkan aksiologi yang di tataran praktek yang salah, atau memang masalah pendidikan yang di masyarakat Indonesia ini yang memang masih menjadi kendala gitu loh. Nah, gimana pendapatnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ramdan, Janten, kalau kita lihat data, saya pakai data statistik aja lah, bahwa memang tingkat literasi keuangan syariah itu paling rendah Pak, di level 7%. Ini data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019-2020. Artinya apa? Artinya masyarakat memang belum paham apa sih instrumen-instrumen keuangan syariah itu gitu ya. Di samping tadi ada perbedaan penafsiran terhadap beberapa produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Itu saya kira nggak masalah. Tapi memang yang harus ditekankan itu oleh para business players ya, seperti bank-bank syariah dan sebagainya, adalah bagaimana kebermanfaatan produk-produk ini terhadap perekonomian yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin harus ke sana larinya gitu ya, literasinya, sehingga masyarakat membeli bukan aspek agamanya. Karena kita tahu data dari Bank Indonesia, market emosional itu sangat sedikit. Artinya market emosional ini market nasabah yang memilih bank syariah karena aspek agama itu sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah nasabah yang memilih bank syariah karena aspek rasional, kebermanfaatan, jaringan ATM, satpam nabager, seri gitu ya, customer service-nya baik, sama itu yang dicari, bukan ada bismillah, ada lafaz la ilaha illallah, ayat kursi, bukan gitu. Tapi aspek kebermanfaatan ini yang harus dijual. Jadi data-data itu menunjukkan kepada kita bahwa memang literasi penyampaian produk keuangan syariah kepada masyarakat ini sangat rendah. Karena apa? Mungkin yang ditonjolkan bukan aspek kebermanfaatannya, tapi aspek syariah. Ini tantangan besar ya. Tapi ini karena kita sekarang kan zamannya zaman statistik, jadi ini bisa mengcapture lah bagaimana opini publik terkait dengan instrumen-instrumen keuangan syariah. Seperti itu mungkin Kang Ramdan. Jadi ternyata masih banyak sekali ya tantangan-tantangan untuk lebih majunya ekonomi syariah di Indonesia. Baik, ini ada Pak Dadang Syarifuddin, mu'alim kita, mangga mau menyampaikan gurunya tadi mungkin ya. Asa katenan we atuh langsung ceramah. MDS itu, MDS. Terima kasih Pak Yudi. Sami-sami Kang. Ini saya tertarik, terus terang baru kali ini saya menerima paparan tentang ekonomi Islam dalam waktu singkat tetapi cukup lengkap ya. Terutama tadi diurai sejak ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, yang saya pertanyakan adalah dari apa yang tadi diurai itu terkait dengan ekologi, lingkungan gitu ya.
kenapa itu tidak tercover sejak ontologi, epistemologi, dan ekologi. Maksud saya bahwa sebenarnya dalam pandangan Islam, itu dalam hal ini Quran Sunnah, sumber daya alam itu tidak hanya semata-mata sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek hak, ya. Bukan subjek hukum, subjek hak. Artinya dia mau benda mati sekalipun, apalagi makhluk hidup itu memiliki hak eksistensi. Kalaupun sebut saja manusia itu mendapatkan pemberian hak Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dengan adanya prinsip larangan tabjir, mubadir, maupun larangan israf, itu dalam hemat saya yang menjadi hak manusia itu baik per individu maupun kolektif sebatas apa yang dibutuhkan. Di luar apa yang dibutuhkannya, maka itu sudah masuk kategori bukan haknya dan itu menjadi terlarang. Itulah yang disebut dengan tabdir dan israf. Nah, saya ingin kira-kira poin ini bisa masuk di wilayah mana gitu ya. Bahwa sumber daya alam itu di samping manusia itu juga adalah subjek hak, sementara manusia itu ya bukan hanya subjek hak tapi subjek hukum, punya hak, punya kewajiban. Satu itu. Yang kedua, ya saya senang sekali tadi bahwa yang dimunculkan bukan sentimen atau emosi keislamannya, keagamaannya, tetapi yang dimunculkan adalah kebermanfaatannya, sehingga tidak semata-mata mengandalkan secara top down dipatwakan bahwa bank konvensional haram, tetapi lebih mengutamakan bahwa bank syariah itu jauh lebih bermanfaat atau ekonomi syariah itu jauh lebih menguntungkan, lebih bermanfaat ketimbang bank konvensional gitu, sehingga tidak seperti hari ini gitu. Di awal-awal dikatakan bank konvensional haram, bank syariah berkah, begitu jadi nasabah bank syariah sering mengalami kekecewaan. Terima kasih Pak Yudi, dan saya berharap bisa menggawangi kajian ekonomi syariah di subuh mengaji ini bersama-sama ibu-ibu kita yang super luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bukan pertanyaan, ini usulan ya. Dan saya kira usulan yang sangat baik terkait dengan aspek ekologi. Dan mungkin saya ibaratkan yang tadi saya sampaikan itu hanya satu angle ya, satu sisi. Karena tidak semua karakter saya sampaikan di sana. Cuma mungkin yang penting-pentingnya saja. Karena kalau kita lihat misalnya terkait dengan aspek ekologi, sebenarnya ini sudah diakomodasi. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali ya seminar-seminar terkait dengan Islamic Social Responsible Finance. Jadi keuangan yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial termasuk kondisi ekologi. Ini sudah mulai bergerak ya. Artinya para sarjana ini terus mengeksplorasi berbagai ide pesan moral Al-Quran yang bisa kemudian diadopsi dan dijadikan sebagai elemen basic, elemen dasar dalam sistem ekonomi Islam, termasuk ecological protection. Ini sudah ada gitu ya. Dan saya kira tadi usulan yang sangat menarik bagi Kang Dadang, karena dari Kang Dadang ya, karena di Indonesia ini belum banyak dikaji ya perspektif ekologi untuk ekonomi syariah ini. Mungkin beberapa tahun mendatang bisa menjadi diskusi mainstream ya. Jadi bukan hanya ngomongin tentang diswaf, tapi juga tadi unsur ekologinya. Saya kira sangat menarik. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan cara memasarkan ya produk-produk atau produk ekonomi keuangan syariah. Saya kira ini sudah mulai ya di Indonesia, aspek-aspek kebermanfaatan gitu ya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari promosi ekonomi keuangan syariah. Mudah-mudahan ini tetap menjadi basic dalam strategi pemasarannya, bahkan bisa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat akan merasakan kebermanfaatan. Ekonomi syariah bukan ekonomi eksklusif tapi inklusif, yang dia bisa bermanfaat bagi siapa saja termasuk non muslim gitu ya. Begitu Bu yang bisa saya respons ya dari tadi pernyataan Kang Dadang. Terima kasih Kak Yudi.
ini masukan-masukan katanya, ayo Muhammadiyah segera buat bank syariah. Bank syariah diawali dari masjid dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti bisa diapresiasi nih bagaimana oleh para pimpinan. Maka kami persilahkan ada Bapak Ketua PWM Jawa Barat, Pak Syuhada, untuk menyampaikan sesuatu di sini terhadap acara ini dan ekonomi syariah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan paparan yang memiliki potensi untuk berkembang dan mengembangkan ekonomi Islam. Apa itu namanya? Ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Substansinya itu juga. Hanya di wilayah pemasaran yang berbedalah maka kata itu berubah. Tapi substansinya adalah manfaat untuk kita yang bernuansa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini harus kita terus kembangkan sampai kepada nilai-nilai yang sangat mendasar, bahwa berekonomi syariah itu bukan hanya seperti tadi disampaikan oleh Kiai Dadang, ya, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan emosional, tetapi memang berekonomi syariah itu memang competitiveness ini yang diharapkan oleh masyarakat, yang selama ini menjadi komplain masyarakat bahwa ternyata ekonomi syariah itu, bank syariah itu marginnya lebih mahal dari bank konvensional. Itu saya pikir keyword yang harus kita perbaiki ini, yang harus kita selesaikan supaya masyarakat, umat kita memahami betul bahwa sistem yang ada di dalam ekonomi syariah itu betul-betul memberikan manfaat baik secara emosional, secara spiritual, bahkan secara operasional itu sangat kompetitif. Oleh karena itu competitiveness ini harus menjadi kajian yang didahulukan, saya pikir, sebagai etalase bisnis dalam ekonomi syariah. Terima kasih, hatur nuhun Kang Yudi. Mudah-mudahan ini kita bisa terus berkembang dan bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam itu betul-betul menjadi nilai-nilai unggulan. Insya Allah ini adalah merupakan etalase dakwah kita dalam berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas saran-saran masukan-masukannya.